بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala pada pertemuan di malam hari ini pelajaran kita dari kitab At-Tamhid ila Ma'rifatit Tauhid, buku yang tipis namun berisikan inti-inti poin terpenting dari permasalahan tauhid. Permasalahan tauhid ini mungkin menurut sebagian orang adalah perkara yang sudah berulang, sering dikaji, dibahas di majelis-majelis ta'lim, di pengajian-pengajian, sehingga terkadang dianggap perkara yang sudah membosankan. Namun prinsip Islam, dalam agama Islam ini, tauhid adalah perkara yang selalu dibutuhkan dimanapun dan kapanpun waktunya, sangat dibutuhkan oleh seorang muslim. Kenapa? Dikarenakan tauhid tersebut adalah harga mati bagi seseorang yang menentukan nanti kehidupan dia, termasuk orang ahlul jannah atau ke orang yang digolongkan sebagai penduduk neraka. Penentunya adalah tauhid. Mengingat khususnya kita di zaman sekarang hidup di akhir zaman yang hampir tidak ada suatu tempat, suatu wilayah di muka bumi ini melainkan padanya terkadang didapati masyarakat yang masih terjatuh pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk syirik besar ataupun dalam bentuk syirik kecil. Bahkan tempat yang paling afdol di muka bumi seperti Mekah Al-Mukarramah juga tidak selamat dari oknum-oknum, person-person yang terjatuh pada kesyirikan di tempat tersebut. Demikian juga kota Madinah ya, sehingga dari seluruh tempat wilayah kita di muka bumi ini tadi sangat dibutuhkan untuk belajar tauhid. Sebagai pengalaman kita ketika umroh kemarin, kita menyaksikan sebagian orang ada yang memutari Ka'bah ketika tawaf, sengaja untuk menyentuh dinding Ka'bah tersebut, bukan menyentuh Hajar Aswad atau menyentuh Rukun Yamani, tapi menyentuh tirai Ka'bah. Sudah disentuh, dioles-oleskannya, diusap-usapkan ke badan. Pertanyaannya, apa tujuannya? Kalau tujuannya adalah untuk mencari berkah dari dinding Ka'bah ini tadi, tirai ataupun batu yang terbuat dari dinding Ka'bah ini tadi, itu merupakan kesyirikan kan? Kesyirikan, minimalnya jatuh pada syirik kecil. Kenapa? Mencari berkah pada batu yang tidak Allah SWT syariatkan untuk dijadikan sebagai sebab.
Demikian juga ketika seseorang melewati Maqam Ibrahim itu tempat pijaan kakinya Nabi Ibrahim zaman dahulu, itu sudah dikasih kayak kerangkeng, ada kotak ya. Itu juga ada orang berupaya untuk menyentuh dengan kedua tangan, kemudian dielus-eluskan di badan. Yang seperti ini merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam syariat, bahkan digolongkan masuk pada bagian syirik. Ini di tempat yang paling mulia, yang pemerintah sudah berupaya untuk melarang hal-hal tersebut. Terus bagaimana dengan di tempat-tempat yang jauh dari amar ma'ruf nahi mungkar ya, jauh dari ilmu. Kalau tempat yang padanya terdapat ilmu, terdapat dakwah, masih saja didapati oknum-oknum secara person orang-orang yang nyolong seperti itu, apalagi di tempat yang jauh dari ilmu. Oleh karenanya butuh bagi kita semua untuk terus mengkaji permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tauhid, mana juga permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan syirik. Kita masuk pada halaman ke-6 pada bab at-tadabbur li ayatillahi syar'iyyah. Tadabbur, mentadabburi ayat-ayat Allah asy-syar'iyyah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca keterangan firman Allah Subhanahu wa taala tentang tadabbur dengan ayat-ayat kauniyah. Jadi tadabbur itu ada dua. Yang pertama tadabbur terhadap ayat-ayat Allah yang kauniyah. Yang kauniyah itu alam semesta ini tadi. Kita perhatikan, kita cermati alangkah indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalau kita masuk ke suatu wilayah, suatu tempat, suatu kampung, ada mungkin pemandangan yang sangat indah sekali di Indonesia ini tadi, dengan hewan yang unik-unik, beragam tanaman-tanaman yang indah. Itu semua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selain kita dianjurkan untuk mentadaburi ayat-ayat kauniyah, tertata rapinya alam semesta ini, kita juga dianjurkan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah asy-syar'iyyah. Apa maksud dari ayat-ayat Allah asy-syar'iyyah? Di antaranya adalah Al-Quran, ya, Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an. Tidakkah mereka umat manusia mau mentadaburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Quran tersebut bukan berasal dari Allah, maksudnya Al-Quran tadi berasal dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapati pada Al-Quran tersebut ikhtilafan katsira, perbedaan yang sangat banyak. Ini juga bagi seorang muslim yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, dia akan mendapati ayat yang satu dengan ayat yang lain saling menguatkan, saling mendukung, sehingga tidak akan dia dapati di dalam ayat Al-Quran ayat-ayat yang kontradiksi, yang tanakud. Kalau seandainya kita dapati pada ayat Al-Quran ada ayat-ayat yang mengesankan kontradiksi satu sama lain, di sini prinsip kita katakan Al-Quran tidak mungkin kontradiksi. Yang kedua, kita salahkan pemahaman kita. Mungkin cara memahami kita yang keliru, yang tidak sesuai dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan tafsirnya, sehingga kita mengesankan ketika memahami ayat yang A dengan ayat yang B terkesan kontradiksi satu sama lain. Namun bagi orang yang mengerti tafsir Al-Quran, dia akan mengatakan semua ayat Al-Quran satu sama lain akan saling mendukung, saling menguatkan. Wa qala subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbarunal Qur'an
am ala qulubin aqfaluha, tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran, ataukah hati-hati mereka itu ada penutupnya, ada penguncinya? Apa sih yang menyebabkan mereka tidak mau bisa memahami Al-Quran? Apakah ada penutupnya hati tersebut? Hati yang baik, ya, hati yang bersih akan mudah bagi dia memahami Al-Quran. Yang demikian ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Al-Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga kata para ulama, semakin dia bertakwa, maka akan semakin besar dia akan bisa mengambil hidayah petunjuk dari Al-Quran tadi. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Sad ayat ke-29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika. Kitab Al-Quran itu adalah suatu kitab yang kami turunkan kepada engkau. Kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana sifat kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW? Mubarakun, kitab yang diberkahi. Keberkahan Al-Quran sangat jelas dan bisa dirasakan. Di antara bentuk keberkahan Al-Quranul Karim, orang yang baca satu ayat akan dilipat gandakan pahalanya dengan menghitung apa? Menghitung huruf. Rasul mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Sedangkan satu kebaikan akan dilipat gandakan ke 10 kali kebaikan. Sehingga hitungannya tadi, per ayat, kemudian per surat, per halaman, sekian banyak akan didapatkan oleh seseorang yang membaca tadi, kebaikan yang dia dapatkan. Itu keberkahan dalam membacanya. Belum lagi keberkahan kehidupan. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman hidup, tidak akan sengsara. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan Al-Quran untuk mensengsarakan umat manusia, namun Allah turunkan Al-Quran untuk memberikan kemudahan bagi umat manusia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan kepada orang-orang yang mau menghafal Al-Quran. Sekian banyak keberkahan yang ada pada Al-Quran tadi. Orang yang mau menghafal Al-Quran diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Di antaranya, kalau di dunia dia berhak untuk menjadi imam ketika sholat. Dia berhak untuk didahulukan pada perkara-perkara yang penting, dikarenakan mereka adalah ahlul Quran. Ketika di akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tempat yang khusus, yang istimewa bagi mereka ahlul Quran. Apa tujuannya Al-Quran ini tadi? Kitab yang berkah. Ya, orang kalau dengar istilah mau air yang berkah, pasti berbondong-bondong ya mas ya. Di sana ada sumur air yang diberkahi. Di mana itu? Sultan Sarir. Itu berbondong-bondong Mas Aziz ya. Pasti orang berbondong-bondong, ada yang ngambil. Ya kan, bisa menyembuhkan. Sebagian masyarakat itu kalau di Jawa itu banyak sekali sumur-sumur yang diyakini oleh masyarakat sumur berkah. Ya. Ada sumur di dalam keraton Solo, Mas Arif ya. Nah, ada pernah masuk situ Mas? Ya, ada keraton Solo itu
Ada sumur. Nah, sumur enggak tahu lah, pokoknya yang jelasnya diyakini sama kata saya sempat nanya dulu kan sama penjaganya. Kemarin pas ke Jawa itu kan kita singgah ke keraton itu kan. Ya, Masya Allah, na'udzubillah ya. Kalau selama ini kita ngelihat cuman dengar ceritanya, betul-betul menyaksikan ternyata Indonesia ini masih banyak kesyirikannya. Ya. Setiap benda-benda itu di bawahnya itu ada dupa, ada kemenyan, ada kembang, ada segala macam lah. Itu tadi. Nah, di antaranya ada sumur yang diyakini sebagai sumur membawa keberkahan. Minum di situ, kemudian berdoalah, makbul katanya. Ya, menandingi minum air zam-zam, ya enggak? Nah, ini tadi. Dan itu bukan saja di sana ya, tapi di banyak tempat. Ini semua dikemas, kalau kita dengan istilah Indonesia, dikemas dengan istilah apa? Budaya. Ya, budaya leluhur. Ya, walaupun budaya leluhur, namun apabila bertentangan dengan akidah keyakinan Islam, maka budaya tersebut harus ditinggalkan. Dari sini pentingnya bagi kita semua untuk belajar terus. Orang kalau tahu ini air berkah, masyarakat akan berbondong-bondong. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasannya Allah telah menurunkan suatu kitab kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Kitab tersebut sifatnya mubarak, diberkahi. Apa tujuannya? Tujuannya liyadabbaru ayatihi. Tujuannya supaya mereka umat manusia mau mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan juga supaya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, cendekiawan mau ingat, mau sadar. Para ulama menyebutkan kesimpulan tujuan diturunkannya Al-Quran itu ada 3. Tujuan diturunkannya Al-Quran ada 3. Yang pertama, at-ta'abbud bitilawatihi, beribadah dengan cara membaca Al-Quran tersebut. Itu tujuan. Jadi Al-Quran tadi dibaca, seseorang mendapatkan pahala. Dan Al-Quran adalah bacaan yang tidak pernah bosan untuk dibaca. Itu mukjizat Al-Quran, tidak membuat bosan. Buku, kalau buku ya, buku apapun, kalau sudah dibaca berulang-ulang, kadang bosan kita membacanya. Buktikanlah Mas Aziz, sampean punya buku misalkan, baca sekali, selesai, kemudian ulangi lagi 3 kali, sampean ngulangi buku tersebut, kadang terasa bosan. Sampean dalam sebulan bisa menghatamkan 3 kali Al-Quran, adakah bosan? Tidak ada. Terus, bahkan kalau sudah rutinitas, sudah terbiasa, akan terus haus, ingin membaca dan menghatamkannya lagi. Kemudian yang kedua, tujuan diturunkan Al-Quran adalah at-tadabbur bihi, untuk ditadaburi. Dibaca kemudian ditadaburi. Orang yang membaca namun tidak faham apa yang dia baca, tetap dapat pahala. Kalau dia membaca faham terhadap apa yang dia baca, dia mentadaburi tadi, maka dia mendapatkan nilai lebih. Dan tujuan yang paling terpenting dari 3 tujuan adalah tujuan yang ketiga, al-amalu bihi, diamalkan isi dan kandungan makna Al-Quran tersebut. Itu tujuan diturunkannya Al-Quran. 3 perkara tadi, dalam rangka untuk dibaca, dalam rangka ditadaburi, dan juga dalam rangka untuk diamalkan.
Kemudian di sini disebutkan pada bab yang berikutnya, setelah seseorang mentadaburi ayat-ayat Allah Al-Qur'anul Karim, maka disebutkan di sini bab al-hikmah min khalqil jin wal ins. Hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Apa sih hikmah? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Apakah tujuannya cuma sekedar untuk makan, minum, nikah, jalan-jalan, senang-senang di dunia ini tadi? Jawabannya tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini tadi dikarenakan ada tujuan tertentu. Tujuan hikmah yang paling penting. Di antaranya disebutkan di sini, khalaqallahu azza wa jalla al-jinna wal insa li hikmatin 'azimah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk hikmah yang sangat besar. Apa hikmahnya? Wahya ibadatuhu subhanahu wa ta'ala, yaitu hikmahnya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan kita diciptakan. Hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, diadakannya kita di muka bumi ini tadi, tujuannya tadi agar kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah diakui oleh umat manusia ketika kita masih dalam sulbi Adam, masih dalam tulang punggungnya Nabi Adam, belum kita dilahirkan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil perjanjian kepada seluruh umat manusia. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada Bani Adam pada saat mereka masih dalam tulang punggung bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Rabb kalian? Mereka umat manusia mengatakan, qalu bala syahidna. Ya, kami mengakui, ya Allah, engkau adalah Rabb-nya kami, engkau adalah Tuhannya kami, sesembahan kami. Itu fitrah yang sudah Allah SWT tanamkan kepada kita semua sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini tadi. Jadi ketika seseorang menyembah Allah SWT, dia beribadah kepada Allah, berarti dia hidup di atas fitrah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka mentauhidkanku, mengesahkanku dalam peribadatan. Itu fitrahnya umat manusia. Sehingga kalau seseorang menyembah kepada selain Allah, menyembah patung misalkan, menyembah kuburan, menyembah pohon, berarti dia telah keluar dari fitrah asal penciptaan. Jadi asal penciptaan kita ini fitrahnya diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang nyimpang, jatuh pada kesyirikan, nyembah matahari, nyembah bulan dan yang lainnya, ini semua menunjukkan keluar dari fitrah asal penciptaan. Kemudian di sini disebutkan limadza na'budullaha wahdahu. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa kita hanya menyembah kepada Allah? Kenapa kita harus menyembah semata-mata hanya kepada Allah? Kenapa kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah? Maka jawabannya di sini disebutkan, li'annahu al-khaliqul ladzi aujadana minal adam. Dikarenakan dia, Allah Subhanahu wa taala adalah al-khaliq, yang menciptakan kita dari al-adam, dari sesuatu yang tidak ada. Jadi kenapa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan Allah menciptakan kita, itu simpelnya.
Makanya di awal-awal disebutkan dalam Al-Baqarah, ya ayuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Tidak dengan bahasa ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhalladzina amanu khusus untuk orang-orang beriman kan? Ini ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Meliputi orang Indonesia, meliputi orang Arab, meliputi orang Barat, kulit hitam, kulit putih. Seluruh yang mengaku umat manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ayyuhan nas. Wa'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Rabb yang bagaimana? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yaitu Rabb yang menciptakan kalian serta menciptakan orang-orang sebelum kalian. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Tuhan kalian, sembahlah Rabb kalian. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya alladzi khalaqakum. Dikarenakan Dia, Allah Subhanahu wa taala, menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Mengingatkan kita semua bahwasanya kita yang ada sekarang ini dan orang-orang sebelum kita dari kalangan umat-umat terdahulu, penciptanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan di ayat yang setelahnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan, langit sebagai atapnya, diturunkan hujan dari langit, dikeluarkan tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan. Ini semua menunjukkan apa? Menunjukkan Dialah Allah Subhanahu wa taala pencipta yang layak disembah. Kenapa patung tidak layak disembah? Dikarenakan patung adalah makhluk diciptakan. Kenapa Isa tidak layak disembah? Dikarenakan Isa dulunya tidak ada menjadi ada. Ada yang menciptakan, ada yang menciptakan. Kenapa Maryam tidak boleh disembah? Dikarenakan Maryam adalah makhluk dilahirkan. Isa dilahirkan, Maryam dilahirkan, Uzair juga dilahirkan. Seluruh umat manusia dilahirkan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Makanya tidak layak untuk disembah. Dan mereka berbatas waktunya. Ada akhir, ada awal, ada ibtida, ada nihayah. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang berikutnya, Ar-Raziq alladzi ghamarana bin ni'am. Kenapa kita menyembah Allah? Dikarenakan Dia, Allah Subhanahu wa taala, Ar-Raziq, yang memberi rezeki, yang telah menganugerahkan kepada kita dengan sekian banyak kenikmatan. Ini juga kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ini tidak terhitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berupaya untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kita kalau pulang ke rumah, masuk rumah, sekian banyak makanan yang kita jumpai, sekian banyak makanan yang dijumpai. Kehidupan kita sekarang ini untuk sholat di masjid, ya. Masjid kita ini mungil tapi nyaman loh mas, ya enggak? AC-nya pun 2 mas. Kadang kita kedinginan di AC-nya Pak Musa, ya, kedinginan. Ya. Zaman dahulu, nggak usahlah jauh-jauh zaman dahulu. Sekarang ini kita kalau masuk ke kampung-kampung, ya, di wilayah Indonesia ini masih banyak masjid yang menggunakan kipas model dahulu, kipas putar tengah itu kan. Nah itu tadi.
Kalau Ramadan luar biasa itu keringat para jamaah. Kalau kita Ramadan di sini merasakan sejuk dan nyaman, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kemudahan perjalanan sekarang. Perjalanan Solo Palembang itu hitungan paling 1,5 jam ya Mas ya. Pesawat Mas, pesawat. Kalau sampai ngebis Mas bisa 30 jaman. Nah, pesawat. Zaman dahulu ya enggak? Perjalanan untuk Jawa Sumatera ini itu perjalanan yang harus meletihkan, melelahkan. Orang saja zaman-zaman dulu nenek moyang kita zaman-zaman tahun mungkin 50 atau tahun 60 haji pun mungkin katanya pakai kapal laut ya. Pakai kapal laut. Ya. Cuma Belanda saja yang dia sanggup berbulan-bulan menempuh dari Belanda sana ke Palembang ini untuk menjajah menggunakan kapal. Kalau perjalanan kadang kita letih. Mas Aziz yang mandu sekarang kadang luar biasa letih lelahnya Mas ya. Nah, itu tadi. Dengan adanya kendaraan-kendaraan zaman sekarang, kemudahan dari Allah SWT, nikmat kemudahan. Kalau kita mau melihat lagi nikmat yang kita sekarang ini, kita ini sekarang ini lebih banyak kenikmatan dibandingkan penderitaan. Ya. Kalau zaman dahulu Indonesia masih setahun mungkin 60 ya. Untuk makan pun susah. Negara baru kelar dari kemerdekaan. Ekonomi negara belum stabil. Zaman sekarang ini untuk informasi. Kalau dulu kan surat ya Mas Aziz ya. Surat. Kirim surat butuh waktu proses. Kalau sekarang ngirim data kerjaan pun tinggal di WA kan. Kapal nomor sekian siap berlayar ini tadi. Dengan kemudahan yang ada, sekian banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau mau dihitung-hitung tidak mampu kita menghitungnya lagi. Baik nikmat yang zahir atau nikmat yang batin. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di zaman sekarang, nikmat rasa aman. Keamanan itu adalah nikmat terbesar. Coba bayangkan, kalau seandainya kita hidup di zaman tahun 60-an, mungkin nggak ada pengajian seperti ini. Kita hidup di zaman PKI, ya, para kiai banyak dibantai, ya, diteror, diculik. Lagi pengajian mungkin kalau tahun-tahun zaman tahun 30, tahun 40, ya. Mungkin lagi ceramah, Pak Kiainya dilanggar di surau, di masjid, itu dentuman senjata Belanda, tahu-tahu di belakang kocar kacir. Kita penuh dengan kenikmatan, keamanan. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzi faddalahu alaina daimun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang karunia-Nya alaina daimun, senantiasa terus menerus pada kita. Ini juga ya karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, khususnya kita di zaman sekarang ini sangat banyak dan terus menerus berlangsung. Kadzalika fahuwal mustahiqqu lil ibadah. Demikianlah dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak untuk disembah. Kenapa berhak untuk disembah tadi? Dikarenakan dia Allah yang menciptakan kita, dan dikarenakan dia Allah SWT yang menganugerahkan, memberikan nikmat kepada kita. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kepada kalian dari segala sesuatu apa yang kalian minta. Apa yang kita minta dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Kalau kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya umat manusia itu ladzalumun kafar, penuh dengan kezaliman lagi
kufur. Itu tabiat manusia. Kita ini banyak kufur nikmat, banyak penuh dengan kezaliman. Itu yang ada di tabiatnya umat manusia. Kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersyukur terhadap nikmat yang ada tadi. Nah, di antara bentuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, khususnya di zaman sekarang, adalah nikmatul ibadah, yaitu nikmat menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu adalah nikmat ya ikhwan. Tidak setiap orang diberikan nikmat untuk ibadah. Di kita ini hidup di zaman yang negara sudah aman. Aman enggak Mas Aziz? Aman Mas Aziz. Masjid terbuka selebar-lebarnya, ya kan? Sudah ada fasilitas tidak di masjid? Ada fasilitas. Kita dihalaukah ketika datang ke masjid? Tidak ada, bebas. Namun tidak setiap orang mendapatkan nikmat untuk bisa salat jamaah, Mas. Ada yang mau ke masjid dihalangi oleh kesibukan. Jam sekarang ada orang yang maghrib tadi tidak di masjid, isya tidak di masjid. Di maghrib ketika azan berkumandang maghrib, dia masih nyetir mobil. Kalau Palembang iya Mas Aziz, bersyukur. Kadang jadi pemandu itu layak-layak bersyukur Pak. Ganggu sholat tidak Mas Aziz? Tidak ganggu. Sebagian orang kerja di Jakarta itu maghrib tidak pernah menjumpai sholat masjid. Tengah jalan, ya. Pulang kerja jam 5 sore. Rumah misalkan, rumah anggaplah Tangerang, kerjanya di Jakarta. Bawa mobil sendiri sampai rumah jam 8 malam. Setiap hari, paling Sabtu Ahad tidak merasakan lagi. Ada sebagian orang yang subuh itu tidak merasakan sholat komplek di tempat dia tinggal. Sebelum subuh dia harus berangkat untuk bekerja. Kita Masya Allah pulang mandu Mas Aziz, masih sholat, masih bisa pengajian. Itu nikmat bukan? Nikmat ibadah di zaman sekarang ini tadi. Kita juga kalau melihat di sebagian negara, lihat negara-negara yang penuh dengan konflik, sholat pun tidak nyaman. Dulu di Yaman sempat ketika tahun 2017 kalau tidak salah, setelah perang Yaman, banyak imam-imam merasa takut untuk ke masjid. Kena sniper. Mengerikan. Dulu sempat ketika sebagian imam itu kalau ada yang ke masjid subuh, tahu-tahu didapati dekat pintu pagar masjid sudah terkapar di sniper. Mengerikan. Untuk sholat pun tidak mendapatkan rasa aman. Kita ini tadi mau pengajian aman. Indonesia ini alhamdulillah Masya Allah negara yang aman, makmur. Kalau istilah orang Jawa apa? Gemarifah loh jinawi. Tongkat pun bisa dijadikan tanaman. Tongkat dari batang ubi Mas maksudnya, ya. Itu dilempar itu bisa hidup. Kayu gelam itu sudah dijual di toko bangunan, ya. Sudah dikering, dipancangkan lagi, ditancapkan di rawa-rawa, itu tumbuh dia daunnya. Suburnya Indonesia penuh dengan aman, nyaman kalau mau ibadah. Namun ternyata masyarakat kita di Indonesia masih banyak yang berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka habis waktunya dipergunakan untuk menyembah duit, ya, diperbudak oleh uang dan harta. Wallahu ta'ala bishawab. Adapun bab yang setelahnya insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.